Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Belum semuanya, sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita sore hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini, sebagai rasa syukur kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia berdaulat penuh bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyuarakan pengakuan iman GBI versi ringkas. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita berikan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada pada sore hari di tempat ini Tuhan. Dan sebagai syukur kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini, ada kuasa, ada kegeraman Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami sore hari ini Tuhan bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk datang menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan di sore hari ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan di sore hari ini, kami mau datang berdiam diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada beribu-ribu hari di tempat yang lain. Kami bersyukur yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi cuma Tuhan saja, angkat suaramu katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Yuk bersama-sama, jika tidak berkata angkat kedua tangan katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Kita beri tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku nanti Engkau amin dalam kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan yang mendengar setiap seruan umat-Mu di sore hari ini, kerinduan kami Tuhan, kami nantikan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Dalam kemuliaan-Nya sembah kami Tuhan, kami nanti-nantikan Kau dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau bersorak-sorai, kami percaya sukacita-Mu yang mengalir melimpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi jangan jahit-jahit, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jumpai kanan kirinya, depan belakang, berikan salaman dan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu, dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya.
selalu di dalam hidupnya. Boleh angkat tangannya, boleh angkat tangannya dong, jangan ragu-ragu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan pengertian lebih lagi melalui firman-Nya. Teduhkan hatimu, buka hatimu.
Kita percaya Dia yang akan berbicara bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sama-sama dengan datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, surga bumi Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melayakkan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, merasakan akan hadirat-Mu, merasakan akan jamahan-Mu, menikmati akan kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk
berbicara pada kami melalui firman-Mu Tuhan, yang membersihkan hati pikiran kami. Firman-Mu yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami. Firman-Mu adalah dasar hidup kami ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Demi nama kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Kita masuk dalam bulan yang ke-7, bulan Juli. Sudah semester kedua kita masuk dalam tahun ini, tahun 2026. Berarti sudah 6 bulan kita lewati, dan pasti banyak hal yang kita alami, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Banyak perkara kejadian, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Dan yang kita tahu bersama bahwa ya dalam masa-masa sekarang ini, bangsa negara kita sedang tidak mengalami hal yang baik, atau dalam keadaan yang tidak baik-baik. Karena kita tahu ya, secara ekonomi juga kita mengalami degradasi, secara politik ya kita mengalami degradasi, secara keamanan kita mengalami degradasi, secara ya banyak hal semua. Jadi apa yang baik yang sekarang bisa kita terima dari situasi kondisi ini? Jawabannya tidak ada. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada seorang pemuda yang berkata, "Guru yang baik." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau mengatakan aku yang baik, aku baik?" Karena yang baik itu hanya berasal dari Allah saja. Jadi kita nggak akan memperoleh kebaikan dari dunia ini. Kita bisa memperoleh kebaikan di dunia ini hanya dari Allah. Karena dunia sudah rusak, dunia sudah terkutuk, dunia semakin jahat. Makanya kita jangan bersandar, kita jangan bersahabat, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa menerima yang baik daripada Allah, sekalipun kita tinggal di dalam dunia yang tidak baik. Nah, satu hal yang harus kita renungkan, kita pegang, dan menjadi ingatan kita, menjadi sebuah prinsip lanjut kita. Dunia tidak baik dan dunia semakin jahat bahkan. Tetapi kita hanya bisa menerima yang baik dari Allah kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita mendapatkan yang baik dari Allah, syaratnya adalah kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita jangan mengikuti pola dunia ini. Kita jangan bersahabat dengan dunia ini. Kita jangan berkompromi dengan dunia ini. Nah, hari ini saya menyampaikan khotbah berkat dan kutuk. Mungkin berapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan khotbah ini, tapi kenapa saya tergerak untuk menyampaikan kembali? Karena beberapa waktu ini ya, dalam ya sebulan ini saja kemarin ya, itu banyak ada jemaat ya di Roxy, ada juga jemaat dari gereja lain yang sharing, konseling dengan saya tentang berkat dan tentang kutuk. Dan kebanyakan mereka salah memandang tentang berkat, dan lebih salah lagi memandang tentang kutuk. Banyak pandangan-pandangan yang salah. Kenapa? Karena ya mungkin mereka belum belajar, atau mereka mendengar pengajaran yang salah. Nah, hari ini saya menyampaikan firman dengan tema berkat dan kutuk. Kita buka firman-Nya dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ada dua sisi, berkat dan kutuk. Berkat adalah sisi yang baik, kutuk adalah sisi yang buruk. Sehingga akhirnya orang menginterpretasikan, ya, menggambarkan dua tangan kita. Tangan kanan, coba saya tanya, tangan yang baik, tangan yang mana? Tangan yang tidak baik, tangan yang mana? Kiri. Kalau nggak baik, potong aja. Ayo. Sama aja. Makanya ketika anak saya mengambil sesuatu, menerima sesuatu, nyalamin orang dengan tangan kiri, saya nggak pernah berkata, jangan, itu tangan yang nggak bagus, pakai tangan yang bagus. Saya nggak pernah berkata demikian, karena kedua tangan kita sebenarnya baik. Lalu bagi alasan tangan kiri kan buat cebok gitu kan. Lah kalau orang kidal gimana? Dan banyak hal gitu loh. Sehingga orang memandang itu selalu dari posisi baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, dan akhirnya semua dikait-kaitkan dengan hal itu. Memang ada dua kekuatan. Kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Yang baik berasal dari Allah, yang jahat berasal dari iblis. Nah, kita ada dalam pilihan itu. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah antara baik dan buruk, antara baik dan jahat, antara Tuhan dan iblis. Kita harus memilih salah satu. Kalau mau baik, ya ikut Allah, sepenuhnya ikut Allah. Kalau nggak mau ikut Allah, ya ikut iblis, sepenuhnya ikut iblis. Nggak bisa di tengah-tengah. Makanya kita nggak bisa berjalan di dua sisi ini. Sementara kita mau berkat, tapi kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan apa? Kita nggak melakukan perintahnya. Sementara kita nggak mau kena kutuk, tapi kita dekat-dekat dengan iblis. Dengan apa? Dengan kita hidup seperti iblis, karena kita mengikuti kelakuannya iblis. Bahkan bercandaan sekarang, iblis sampai middle melihat manusia. Kenapa? Karena manusia ternyata lebih jahat daripada iblis. Nah, jadi kita nggak bisa ada tengah-tengah. Pilih baik atau buruk, baik atau jahat. Bapak Ibu, pilih yang mana? Saudara, yang baik atau jahat? Yang baik. Ya sudah, kalau pilih yang baik, harus penuhnya hidup baik. Jangan 90% baik, 10% jahat. Gak bisa. Sini juga gak bisa 90% jahat, 10% baik. Jahat ya jahat, baik ya baik. Hitam ya hitam, putih ya putih, gak ada abu-abu. Itu pilihan hidup kita. Tadi Tuhan berkata apa? Lihat, aku memperhadapkan kepadamu. Jadi kita diperhadapkan oleh dua pilihan, baik atau buruk, baik atau jahat, berkat atau kutuk. Pilih yang mana? Gak bisa kita pilih dua-duanya, atau kita gak pilih dua-duanya, atau kita ada di antara keduanya. Kita diperhadapkan dengan hal ini, dan kita gak bisa main-main lagi. Ya, saya sekali lagi cerita, bukan untuk meruntuhkan iman kita, tapi saya prihatin. Ya, saya terdampar lah. Saya terdampar. Sebenarnya bukan kemauan saya, bukan ambisi saya untuk saya bisa ada di kepengurusan organisasi, gereja dan segala macam yang berhubungan dengan banyak hamba Tuhan. Dan saya melihat masih cukup banyak mereka yang sudah bertitel hamba Tuhan, pendeta, gembala, tapi kelakuannya masih bahkan mungkin ya lebih buruk daripada jemaat biasa, seperti itu. Karena kalau jemaat biasa melakukan kesalahan, ya, dengan seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala yang melakukan kesalahan yang sama,
kadar salahnya lebih besar mana? Hukumannya lebih berat mana? Kalau dalam dunia hukum, ya, seorang polisi, seorang lawyer, ya, ketika mereka berbuat kejahatan, seorang hakim, seorang jaksa yang adalah penegak hukum, ketika dia berbuat kejahatan, hukumannya 2 kali lipat dari warga sipil. Kalau warga sipil berbuat jahat hukumannya 5 tahun, maka polisi, jaksa, hakim, lawyer, ya pengacara yang berbuat kejahatan yang sama dengan warga sipil yang dihukum 5 tahun, maka dia akan dihukum 10 tahun. Karena dianggap lebih jahat. Kenapa lebih jahat? Loh, harusnya mereka adalah orang yang menegakkan hukum, tapi mereka melakukan atau melanggar hukum. Itu. Nah, kalau kita orang Kristen, nggak usah bicara pendeta, nggak usah bicara gembala lah. Kita orang Kristen yang sudah dipindahkan dari kegelapan pada terang, yang kita adalah garam dan terang dunia, yang kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, lalu kita berbuat jahat sama seperti orang yang belum mengenal Kristus. Lebih jahat mana? Nah, itu. Dan dihukum juga dalam hukum di Indonesia, ketika orang berbuat salah karena ketidaktahuan, karena dia belum mengerti, maka hukumannya akan lebih ringan daripada orang yang melakukan kejahatan yang sudah tahu. Dan hukumannya pun juga akan lebih ringan ketika orang berbuat salah karena tidak sengaja, tapi tetap dihukum. Dengan orang yang berbuat salah tapi disengaja. Contoh, orang yang membela diri karena membunuh karena membela diri, dengan orang yang membunuh karena merencanakan pembunuhan, hukumannya beda gak? Sangat beda. Orang yang membunuh tanpa rencana dengan orang yang membunuh dengan rencana, hukumannya sama gak? Beda. Mana yang lebih berat? Yang merencanakan pembunuhan. Kenapa? Karena berarti dia melakukan 2 kejahatan. Yaitu yang pertama, kejahatan dalam pikiran dia. Fasik. Orang fasik adalah orang yang berpikir jahat. Dan orang jahat adalah orang yang berbuat kejahatan. Orang fasik belum tentu berbuat kejahatan, hanya di pikiran aja, tapi itu sudah bersalah, sudah dosa. Orang jahat, orang sudah melakukan kejahatan di situ. Nah, kalau orang jahat dengan memikirkan mau berbuat jahat, itu hukumannya lebih daripada orang yang berbuat tanpa merencanakan, memikirkan. Seperti itu. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen harus tahu hukum ini. Kita akan dituntut lebih daripada orang yang belum percaya. Karena setiap orang yang kepadanya diberikan lebih, maka kepada yang akan dituntut lebih juga. Kita merasa lebih nggak saat ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Kita lebih. Bahkan dalam kitab Allah berkata, kita lebih daripada pemenang. Waduh. Makanya kalau orang Kristen, saya nggak berbicara pendeta gembala lagi lah, setiap orang Kristen, kalau masih hidupnya masih jahat seperti orang dunia, apa bedanya? Nggak ada bedanya, tapi hukumannya lebih berat. Mendingan nggak jadi orang Kristen, nggak percaya, dihukum, tapi hukumannya lebih ringan. Tapi orang yang berpikir begini, orang yang bodoh. Ngapain berpikir, ya mendingan gue gak jadi Kristen lah, jadi gue dihukum, tapi kalau gue lebih ringan daripada orang Kristen. Ngapain kita hidup untuk dihukum gitu loh. Terus sekarang kita berbicara berkat, yang enak-enak dulu deh. Biasanya orang kalau makan lauk yang paling enak dulu atau makan lauk yang kurang enak? Yang paling enak dulu kan? Kenapa? Satu, kalau lagi lapar, waduh, itu yang enak jadi lebih enak. Ada iklan yang enak jadi tambah enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lagi makan, ya kan, kalau kita menyisakan yang enak di belakang, ketika datang orang minta, ya udah lah. Apalagi ya kalau kita makannya rame-rame gitu, pasti kita
cari yang paling enak dulu, baru yang kurang enak. Nah sekarang kita bicara yang enak apa? Bicara berkat. Next. Berkat dalam bahasa Ibrani barak atau barakah, yang berarti pemberian Allah. Dari barak jadi barakah, jadi barokah, jadi berkah, jadi berkat. Artinya adalah pemberian Allah. Beda dengan kasih karunia, beda dengan anugerah. Bedanya di mana? Nah, kita belajar. Apa sih beda berkat dengan anugerah? Kan sama-sama pemberian Allah. Berkat bukan hanya berbicara tentang hal-hal lahiriah, tetapi juga hal-hal rohaniah. Apa tuh sukacita, damai sejahtera? Itu berkat rohani. Berkat juga Tuhan sediakan bagi segala makhluk, termasuk di dalamnya hukum alam. Ingat, berkat disediakan bagi segala makhluk. Berarti hewan-hewan juga terima berkat dari Tuhan. Manusia apalagi. Dan berkat tidak memilih manusia mana, hewan mana. Berkat Tuhan sediakan bagi semua makhluk. Kita buka firman-Nya dari Matius 5 ayat 45 sampai 47. Matius 5 ayat 47. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi ingat, Allah menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Allah menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi manusia dan juga hewan-hewan, tanaman. Jadi berkat itu bagi semua makhluk. Tuhan sudah sediakan. Pengertian Tuhan sediakan adalah Tuhan sudah menaruh berkat. Gimana caranya supaya Yoel, kamu dapat berkat ini? Gimana caranya? Kamu bisa dapat berkat ini nih. Datang ke sini, ambil. Tuhan sudah sediakan berkat. Terus sini. Jadi kita tinggal mengambil. Dengan cara apa kita mengambil? Dengan cara tidur? Dengan cara malas-malasan? Dengan cara kita memikirkan, berandai-andai? Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan aktivitas, yaitu bekerja. Jadi orang yang tidak bekerja gak akan dapat berkat. Karena berkat Tuhan sediakan, bukan Tuhan curahkan. Dan bedanya berkat dengan anugerah, berkat bagi semua makhluk, berkat bagi semua orang baik dan orang jahat, ya. Dan semuanya layak mendapatkan berkat. Tapi kalau anugerah, itu Tuhan tidak bagi ke semua orang, ya. Itu hak prerogatif Tuhan. Kita nggak bisa menuntut. Dan beranugerah itu bahkan diberikan kepada kita yang tidak layak. Kalau berkat semua orang layak menerima, tapi anugerah kita semua tidak pantas untuk menerima anugerah. Tapi justru Tuhan kasihkan anugerah kepada kita yang tidak layak, dan Tuhan melayakkan kita untuk menerima anugerah, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Karena nggak ada satupun orang yang mencari Allah. Nggak ada orang satupun yang mencari Allah. Nggak ada orang satupun yang pengen hidup benar. Tapi Tuhan yang berikan anugerah itu kepada kita. Makanya kita harus bersyukur. Jadi berkat Tuhan sediakan bagi semua makhluk, semua orang. Jangan kita orang Kristen mengklaim berkat hanya buat orang Kristen. Benar, berkat buat semua orang Kristen. Tapi orang Kristen yang mau kerja,
Dan berkat juga Tuhan sediakan bagi orang yang non-Kristen, dan mereka yang mau kerja juga. Kalau orang non-Kristen tidak mau kerja, dengan orang Kristen yang tidak mau kerja, sama-sama nggak dapat berkat. Tapi orang Kristen yang mau kerja, dengan orang non-Kristen yang mau kerja, sama-sama dapat berkat. Itu keadilan Allah. Bahkan Tuhan mengatakan begini, jangan kamu khawatir akan hidup ini, apa yang kamu makan. Lihat burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tapi mereka makan. Dengan cara apa burung-burung makan? Ada pernah lihat di TV acara Animal Planet atau Flora Fauna? Zaman saya SD dulu ada acara itu. Burung mencari makan dengan cara mereka terbang dan mereka hinggap di mana-mana. Bahkan burung elang, kalau dia mau makan, dia terbang, lalu dia lihat ada sasaran, ada makanan dia turun, dia ambil, dia sambar, baru dia makan. Cuman buaya yang biasanya dia cuma makan doang. Ada orang lewat gigit, tapi tetap aja buaya itu bekerja. Nunggu itu kan gak gampang kan, tapi dia juga harus menggigit, dia harus merobek, dia harus berenang juga nih. Dan bekerja untuk dapat berkat. Jadi berkat nggak kita dapatkan ketika kita leha-leha. Lalu kita berkata, kita orang Kristen, udah ditebus, anak Allah, anak Raja. Berkat pasti Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tinggal tunggu aja. Jangan belajar dari atau berpegang dari ceritanya Elia. Ketika Elia bersembunyi, Tuhan kirim burung gagak untuk membawa makanan. Udah nggak begitu lagi. Kita harus bekerja. Kalau mau begitu, piaralah burung gagak sebanyak-banyaknya. Lepas pagi-pagi supaya mereka terbang cari makanan buat kita, gitu kan. Tapi mereka cari makanan di sampah. Jadi kita makan sampah. Makan sampah ya kayak ya orang-orang yang soal itu sih pinggir jalan yang kurang kurang waras atau nggak waras lah, seperti itu. Ingat ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, caranya gimana? Bekerja, berusaha, bertindak, nggak cuma diem-diem aja, nggak cuma menunggu-nunggu aja. Pengemis kerja nggak? Iya. Kerjanya apa? Minta-minta. Di mana? Jual barang bekas. Nah, itu pemulung. Saya juga, Pak. Kalau pengemis itu cuma minta-minta, tapi kerja juga, ya kan? Cuman karena ada peraturan pemerintah kita nggak boleh kasih ke pengemis, ya saya nggak kasih gitu loh. Kecuali kalau saya melihat emang benar-benar tergerak. Dan bisa tergerak itu saya satu yang orang sudah tua, baik laki perempuan atau anak kecil, seperti itu. Tapi kadang saya juga mikir, kalau saya kasih anak kecil ini ternyata disewa sama orang untuk minta-minta, aduh jadi salah juga saya. Tapi kalau ada orang ngamen, saya pasti kasih. Pemerintah juga larang sebetulnya sih ya. Kenapa? Karena dia kerja buat saya, kecrek ini. Apalagi kalau nyanyinya bagus, wih saya ngasihnya besar, 2.000 atau 5.000. Kalau dia nyanyi dan bagus, apalagi kalau lebih rohani gitu kan, biar katanya nyanyi bukan orang Kristen, ya tetap aja kita, wah kasih lebih banyak ya kan. Kenapa? Wah ini gue banget nih gitu kan, orang Kristen. Nah kemudian setelah bicara tentang berkat, jadi sudah menangkap ya tentang berkat ya. Pengertian berkat yang benar itu seperti ini, simple. Tetapi tidak seperti yang selama ini mungkin kita mengerti. Kita santai-santai, lalu kita pasti akan diberkati sama Tuhan. Lalu kita iri, kok kita giat pelayanan, kita giat berdoa, kita giat baca firman, kita giat menyembah Tuhan, tapi orang itu bukan orang Kristen. Memang dia giat bekerja, kok lebih kaya, lebih diberkati daripada saya. Ya hukum alam berlaku. Kerjanya santai, dapatnya sedikit, santai. Kerjanya sedang, dapatnya sedang. Kerjanya besar atau keras, dapatnya banyak. Apalagi kalau kerjanya kerja keras dan kerja cerdas, dapatnya double. Kalau cuma kerja keras doang, ya bisa, kalau lebih banyak.
tapi capeknya juga banyak. Tapi kalau kerja keras dan kerja cerdas, mungkin kita tidak secapek kalau cuma kerja keras, tapi dapatnya lebih banyak. Nah, cara kerja cerdas dengan apa? Kita berdoa, kita baca firman, kita memuji Tuhan, maka Tuhan berikan kita hikmat. Sehingga kita bekerja bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Karena hikmat dari Tuhan, kita bisa bekerja cerdas, akhirnya kita dapat berkat yang lebih banyak lagi. Itu hukum Allah. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini firman Tuhan. Lanjut. Ini bicara tentang kutuk. Apa sih kutuk itu? Kutuk dalam bahasa Ibrani adalah halalah, yang artinya ancaman atau hukuman. Secara simpel, kutuk berarti ancaman atau hukuman, atau juga bisa disambung ancaman hukuman. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengancam orang, artinya kita sedang mengutuk orang itu. Kita sedang mengeluarkan kutukan. Ancaman adalah kutukan. Orang suka mengancam, orang suka mengutuk. Dan apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Perbendaharaan kata itu dari pikiran dan dari hati. Kalau orang baik, maka perbendaharaan katanya pasti baik, dan yang keluar pasti baik. Tapi kalau orang jahat, perbendaharaan katanya adalah jahat, yang keluar pasti jahat. Dan kelakuannya juga pasti jahat. Seperti itu. Makanya hati-hati dengan pikiran, dengan hati. Ada lagu mengatakan, jagalah hati dengan, itu firman Tuhan. Ini lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah itu lagu Kristen kan? Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lalu ini dijadikan dasar sebagai makna dari kutuk. Jadi kutuk itu bisa diturunkan. Kutuk bisa turun sampai keturunan keempat. Berbahagialah kita kalau kita saat ini ada keturunan kelima, keenam, ketujuh. Apalagi kalau berkat kekayaan sampai keturunan ke-7, ya kan? Wah, keturunan ke-8 nggak kaya lagi dong. Gitu. Jadi orang memaknai kutuk itu bisa turun-temurun. Begitu nggak selama ini? Orang berbicara ketika ada sesuatu masalah, ini pasti kena kutuk nih. Masa lalu, orang tuanya, kakek neneknya, atau buyutnya, atau dari nenek moyangnya lah, seperti itu. Kita buka dari Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu, yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Wah, antitesis dong. Tadi dikatakan bahwa kesalahan bapak itu ditimpakan kepada anaknya sampai keturunan ke-4. Tapi Yeskiel berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kenapa bisa kontradiksi sepertinya? Nah, kita kembali pada firman Tuhan tadi di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Ingat, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci. Jadi kalau bapaknya membenci Tuhan, anaknya membenci Tuhan, cucunya membenci Tuhan, cicitnya membenci Tuhan, maka berlakulah firman ini bahwa kesalahan bapak akan ditempatkan kepada anak, cucu, dan cicit. Kalau anaknya jahat, kalau cucunya jahat, kalau cicitnya jahat. Tapi kalau bapaknya jahat, anaknya baik, kena nggak? Tidak. Nah, ini bicara tentang perjanjian lama. Perjanjian lamanya saya saja sudah mengandung makna demikian, bahwa kesalahan bapak, kakek, nenek nggak jatuh ke kita kalau kita adalah orang yang baik. Tapi kalau kakeknya jahat, bapaknya jahat, anaknya jahat, cucunya jahat, cicinya jahat, maka hukuman itu akan berlanjut. Bukan karena orangnya, tapi karena apa? Perbuatannya. Sama-sama jahat. Karena jahatnya, objektifnya adalah jahat. Di situ. Nah, ini pengertian kutuk dalam masa perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana pengertian kutuk dalam Galatia 3 ayat 13 dalam perjanjian baru? Coba kita buka ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini dimaknai sebagai Yesus ketika disalib, dia bukan hanya menanggung dosa seluruh umat manusia, tapi dia juga menanggung seluruh kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, dengan jalan dia menjadi berdosa, sekalipun dia tidak berdosa. Lalu apa sih yang sebenarnya mengenai kutuk? Kenapa sepertinya kutuk itu berlaku dalam hidup saya? Lanjut. Perbedaan mendasar antara konsekuensi dosa dan identitas dalam Kristus terletak pada status dan dampaknya. Konsekuensi dosa berkaitan dengan akibat perbuatan, hukuman, atau kerusakan relasi. Sedangkan identitas dalam Kristus berbicara tentang posisi kekal kita sebagai ciptaan baru dalam Tuhan. Yang artinya begini, kalau kita sudah percaya, terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh, lalu kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kebenaran dalam firman-Nya, maka kutuk tidak lagi berlaku. Jangankan kutuk, konsekuensi dosa pun tidak berlaku pada kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi berbuat dosa. Jadi yang ada sekarang tidak lagi bicara tentang kutuk keturunan, tapi bicara tentang konsekuensi dosa yang kita perbuat. Setiap orang berdosa pasti punya konsekuensi apa? Menanggung akibat dari dosa itu. Itu sekarang yang terjadi. Jadi jangan berbuat dosa supaya kita tidak menerima konsekuensi hukuman akibat dosa yang kita lakukan. Itu prinsipnya. Kalau kita nggak mau dihukum, jangan kita berbuat salah. Kalau kita nggak mau dipenjara, jangan kita berbuat kriminal. Kalau kita nggak mau dihukum, jangan kita berbuat dosa. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, lanjut. Ini kebanyakan ya, orang biasanya menduga, berpikir, mereka-reka adanya kutuk generasi dengan mengamati pola negatif berulang dalam keluarga, seperti masalah keuangan. Kakeknya miskin, bapaknya miskin, dianya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, sampai cicitnya miskin. Lalu berpikir bahwa ini untuk dalam keluarga saya nih, kutuk miskin. Terus kemudian kegagalan pernikahan. Kakeknya cerai, bapaknya cerai, dianya cerai, anaknya cerai, cucunya cerai, cicitnya cerai. Lalu berpikir, ini kutuk dalam keluarga saya, kutuk perceraian. Lalu kemudian penyakit juga. Kakeknya sakit,
bapaknya sakit, dia yang sakit, anaknya sakit, cucunya sakit, cicinya sakit, bayi sakit yang sama, lalu berkata ini kutuk. Dalam keluarga itu kutuk, sakit, penyakit. Ingat, ada hukum alam. Jadi orang yang biasanya ya bapak ibunya penyakit gula, anaknya hampir dipastikan kena gula. Lalu gimana caranya untuk dia tidak kena gula kronis? Ya dia harus hidup sehat, menghindari konsumsi gula yang berlebihan, bahkan meminimalis konsumsi gula. Bisa itu dilakukan, tapi sedini mungkin harus terdeteksi. Makanya ketika kita sebagai orang tua udah tahu nih kita bisa nurunin penyakit gula, karena kita gula, istri kita gula, kita jaga anak kita. Tapi kalau bapaknya doang gula, ibunya nggak gula, kemungkinan 50-50. Kalau bapak ibunya nggak ada gula, anaknya bisa kena gula. Kemungkinan kakek neneknya nih gula, dua-duanya nih. Kakek saya nggak gula, yang gula nenek saya. Tapi dari istri saya, kakeknya kena gula, ibunya nggak kena gula. Campur jadi. Nah itu hukum alam, bukan kutuk lagi. Tapi bisa dipatahkan dengan apa? Hidup sehat. Hindari makanan yang manis-manis. Saya 5 bulan ini, Januari, Februari, Maret, dari akhir Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli ya, masuk 5 bulan. Saya turun 14 kilo. Dengan cara apa? Saya puasa. Tidak makan pagi, tidak makan malam. Bahkan saya tambahkan dengan saya nge-gym. Saya nge-gym bukan buat gedein badan, bukan. Supaya cepat turun dan sehat. Dan saya rajin untuk cek darah segala macam supaya jangan ngedrop situ. 5 bulan 14 kilo orang bilang cepet ya, karena saya puasa, nggak makan malam, nggak makan pagi dan nge-gym. Tapi saya tetap jaga kesehatan. Kebetulan ponakan saya, bukan kebetulan sih, ponakan saya dokter, jemaat juga ada yang dokter, jadi bisa periksa gratis kok di situ. Dan saya menghindari gula. Bahkan saya baru tahu dari ahli gizi, ternyata kita bukan hanya menghindari gula tuh dari minuman-minuman soft drink, ya, kemasan, minum teh manis, kopi manis, sirup dan segala macam. Dulu orang pikir makan buah aman, ternyata buah juga nggak aman. Ternyata gula dalam buah itu juga itu nggak sehat. Dulu saya berpikir ya udah malam kalau saya lapar saya makan pisang aja deh, enak kan, mengenyangkan kan. Ternyata itu juga nggak bagus. Jadi kalau makan buah sebaiknya pagi atau siang supaya dibakar. Dan bahayanya gula itu adalah senyawa yang paling cepat, paling gampang dibakar oleh tubuh. Jadi kalau kita suka makan gula, terus kita makan lemak, maka lemak kita akan numpuk. Kenapa? Karena gulanya yang dibakar. Dan saya baru tahu ternyata makan lemak itu ketika kita makan nggak otomatis jadi lemak. Jadi jangan takut makan lemak babi, jangan takut makan lemak, jangan takut. Asal kita hindarin gula. Kalau makan berlemak, jangan makan atau minum yang manis. Itu. Jadi gula itu yang paling gak bagus. Padahal gula manis kan. Jadi yang manis tidak selamanya baik. Ya, kata-kata manis tidak selamanya baik. Orang yang manis tidak selamanya baik. Yang kelakuan yang manis tidak selamanya baik. Yang mulut yang manis juga nggak selamanya baik. Di situ hati-hati itu. Saya baru ngerti setelah saya ikut nge-gym, saya suka konsultasi di situ. Pak, jangan makan buah malam-malam, makan buah itu pagi atau siang. Nasi sehari sekali aja Pak, gitu kan. Justru kalau makan lemak sama protein itu bagus. Lemak itu buat kulit, kencengin kulit. Protein itu buat otot, buat masak otot. Jadi kita nggak akan obesitas karena lemak, tapi otot. Makanya makannya protein, ya lemak boleh lah. Tapi kalau nggak yakin juga jangan lah. Ya. Tapi di situ ternyata gula yang mesti dihindarin. Tapi juga jangan sama sekali tidak minum gula. Karena kalau gulanya rendah, itu juga
penyakit juga. Makan yang berlebihan tidak baik, yang kekurangan tidak baik. Kekurangan uang tidak baik, kelebihan uang juga tidak baik. Makanya kalau kelebihan uang bagi-bagi sama yang kekurangan, jadi dulunya baik. Di situ. Siapa di sini kelebihan uang? Angkat tangan. Gak ada yang mau ngaku ya kan? Siapa di sini kekurangan uang? Angkat tangan semua gitu kan. Karena akan dibagi ya kan? Ingat, kalau mau berkat, kerja keras dan kerja cerdas. Di situ. Nah, sekarang tindakan secara rohani untuk mematahkan kutuk apa? Yang pertama, mengaku dan menerima penebusan. Percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu telah menanggung dan mematahkan setiap kutuk hukum Taurat. Jadi kita harus percaya dan menerima Kristus, lahir baru. Lanjut, melakukan pertobatan pribadi, berdoa dan bertobat dari dosa-dosa masa lalu, termasuk masa sekarang, termasuk mengakui kesalahan yang mungkin diwariskan dari leluhur. Ya, kesalahan adalah kesalahan. Kesalahan jangan diterusin. Termasuk dalam mendidik anak. Kebanyakan orang tua mendidik anak, caranya meniru orang tua sebelumnya. Saya dulu dibesarkan dengan cara dihajar, dipukul. Ya, saya membesarkan anak dengan cara hajar, pukul, hukum, usir dari rumah, ya kan? Karena saya diperlakukan demikian. Makanya saya dengan Bugem itu sangat beda banget budayanya. Saya dari keluarga yang keras, super disiplin. Bugem dari keluarga yang tentram, aman, damai, santai, boleh melakukan apa aja gitu istilahnya. Bukan dosa tapi ya gitu. Ketika di meja makan, saya mau Bugem itu bentrokan tuh. Saya makan nggak boleh bunyi, nggak boleh kena gigi sendok, nggak boleh ngecap, nggak boleh ngomong. Ya Bugem sementara di keluarganya makan piring dengan sendok beradu, kena gigi, ngecap sambil ngobrol, sambil ketawa. Ya oke aja gitu kan. Ya akhirnya sudahlah, saya mengalah membiasakan diri. Kalau saya ajak Bugem untuk cara saya kan lebih susah. Lebih gampang mana? Makan dengan diam, ngunyah nggak boleh kelihatan gigi, nggak boleh ngecap, sendok nggak boleh beradu dengan gigi atau dengan piring dan segala macam. Dengan makan bebas, konteng. Lebih mudah mana? Lebih mudah saya ikut cara ibu kan, daripada ibu ikutin cara saya kan? Ya sudahlah, yang penting kan kita sama-sama sudah percaya Kristus dan hidup dalam Kristus. Seperti itu. Yang selebihnya cuma masalah etika aja lah gitu kan. Lanjut, memberikan pengampunan atau melepaskan pengampunan. Pengampunan orang tua atau leluhur yang mungkin telah membuka celah bagi masuknya kutuk dalam keluarga. Ya, melepaskan pengampunan. Ya, baik yang dilakukan oleh orang tua kita maupun dengan kita. Jadi kita harus melepaskan pengampunan kepada semua orang. Dan ini adalah prinsip supaya kita diampuni. Karena setiap minggu kita berdoa Bapa Kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus, yang berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Seperti itu. Makanya lepaskan pengampunan. Sejahat apapun, setidak nyaman, tidak enak apapun, sehina apapun perlakuan orang kita lepaskan pengampunan. Jangan dendam. Karena kalau dendam bisa jadi penyakit. Minimal penyakit pikiran, mengganggu pikiran. Akhirnya jadi jiwanya sakit. Seperti itu. Lepaskan pengampunan. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang buat jahat sama kita, dan berbuat baik sama dia.
Jangan seperti ya kebanyakan beberapa suku. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue lebih jahat gitu. Ada patah pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Wah, itu prinsip saya dulu. Lanjut. Mengklaim, memproklamirkan identitas kita yang baru, mengimani, menyatakan, confession, declare bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus berdasarkan ya, firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, yaitu kita sudah ditebus dan kita menjadi milik Allah. Dan kutuk sudah tidak ada. Yang ada sekarang konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa juga tidak akan ada kalau kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka konsekuensi itu masih berlaku. Makanya kalau tidak mau menerima konsekuensi dosa, jangan melakukan dosa. Dan berkat disediakan bagi semua makhluk. Tuhan sudah siapkan, sediakan. Tinggal kita berusaha untuk memperolehnya. Dengan cara apa? Bekerja. Bekerja giat, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Maka pasti berkat akan kita dapatkan. Gak mungkin kalau orang itu bekerja, berusaha, giat, gak memperoleh apa-apa. Kecuali berusaha, giat, pasang lotre. Masih ada gak? Berharap menang ya kan? Pasang terus, giat terus, sampai tanya ke sini, ke kuburan ini, ke kuburan sana, giat gitu kan, tapi pasang lotre, berharap untuk dapat, ya kan? Ya, itu bukan berkat dari Tuhan itu. Terakhir, haleluya, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami, dan juga memulihkan kami, menguatkan kami, memberitahukan kepada kami bahwa berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, bahkan bagi seluruh makhluk, bagi semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Dan kami tinggal mengusahakannya untuk kami dapat memperoleh berkat itu dengan cara kami bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, dan bekerja dengan cerdas. Dan kutuk sudah dipatahkan di kayu salib, sehingga tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidup kami dan keturunan kami. Tapi konsekuensi dosa itu ada ya Tuhan, dan kami menyadari bahwa ada konsekuensi dosa. Ketika kami buat dosa, maka ada konsekuensi yang harus kami terima. Oleh karena itu, kami berdoa ya Tuhan, jauhkan kami dari dosa itu. Berikan kami kekuatan untuk kami tidak jatuh dalam dosa, supaya kami tidak memperoleh konsekuensi dosa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memperingati, kami mau mengenang kembali akan karya salib yang begitu mulia, begitu agung yang Tuhan kerjakan bagi kami sebagai misi penyelamatan atas umat manusia. Karena manusia, seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan bagi orang yang percaya akan menerima penebusan melalui karya salib, bahkan kutuk sudah dipatahkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah kami terima melalui apapun. Kami yang menerima Tuhan, perjamuan kudus pada Engkau,
Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menyucikan, menguduskan, sehingga ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dikuduskan, disucikan, dibenarkan, diperdamaikan dengan Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Mari kita makin berdiri. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Kalau kita bisa hidup merasakan kasih dan penebusan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan menaikkan semua kepada Tuhan.
anugerah-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan, dan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai kami, menuntut kami Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami selalu terus hidup dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu, sehingga berkat akan kami peroleh, dan untuk konsekuensi dosa akan jauh dari hidup kami ya Tuhan, bahkan keturunan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kaulah segala dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, hidup bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidup, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Silakan kembali Bapak bersama Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang meteraikan itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Dan tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami juga Tuhan, lebih lagi atas kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai setiap sepanjang kehidupan kami Tuhan sampai detik ini. Maka sore hari ini sebagai syukur kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, Kau yang suci kuduskan, menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Bahkan kami berdoa Tuhan, berkati setiap tangan yang membawa persembahan, baik dalam usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Kau yang memberkati lebih lagi. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan Amin. amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kekuasaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kekuasaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, Raja wali.
mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan bagi setiap kita yang hadir sore hari ini. Yang pertama yaitu akan diadakan ibadah komsel ya di bulan Juli ini, tanggal 9 Juli hari Kamis depan. Jamnya seperti biasa jam 7 malam. Pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Armide dan bertempat di rumah Bapak Ivan. Ada yang udah tahu Pak Ivan? Ada yang udah tahu? Oke, yang belum tahu boleh angkat tangan ya. Ya, Pak Ivan ada yang duduk di belakang sana ya Bapak Ibu ya, bisa lihat. Boleh angkat tangannya Pak? Oke. Jadi hari Kamis tanggal 9 Juli, Kamis depan jam 7 malam, ibadah komselnya akan diadakan di rumah Bapak Ivan ya. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi Wakil Gembala Komsel yaitu Ibu Leni atau Gembala Komsel ya Pak Renold yang berdiri depan sini ya. Haleluya. Lalu untuk ibadah Youth and Teens itu seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore dan ibadah akan bertempat di rumah Vanessa. Rumah Vanessa, ini Vanessa, saudara Vanessa yang ada di depan. Jadi bagi teman-teman muda, bahkan juga remaja yang hadir beribadah sore hari ini, jangan lupa Sabtu depan jam 5 sore di rumah saudari Vanessa. Ya, Bapak Ibu juga yang hadir sore hari ini yang mungkin memiliki anak-anak, baik anak muda maupun remaja, bisa menghimbau, mendorong anak-anaknya untuk datang bergabung di dalam ibadah youth, ibadah pemuda dan remaja Sabtu nanti jam 5 sore. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya undang bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sudah terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan dalam kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore.